Halo, apa kabar? Kembali bersama saya sebenarnya dan Bung Rocky. Bung Rocky, ini Anda kapan terakhir ke Jogja? 2 hari lalu. Oh, 2 hari lalu ya, 2 hari lalu. Jadi ketika itu, ketika ribut-ribut soal politisasi di Jogja, ada di sana juga dong berarti ya? Iya, saya tahu itu karena kan jadi heboh lalu di airport saya bertemu dengan beberapa pegawai negeri seperti ASN yang mempertanyakan sikap PSI terhadap Pak Sultan, dan Sultan justru membalas dengan cara yang juga agak satiris. Saya nggak tahu dia bahwa dia itu sekjen PSI itu kan. Jadi saya cukup merasakan bagaimana eh, masyarakat Jogja itu juga muak dengan cara-cara PSI yang seolah-olah memanfaatkan kedudukan sebagai wakil menteri lalu mau cari sensasi dengan mengumpulkan wartawan dan mengatakan ya saya sudah bertemu. Jadi Sultan sebetulnya ingin kalau Anda jujur dengan kesalahan Anda, dia datang sebagai sekjen bukan numpang pada jabatan sebagai wakil menteri. Ya. Nah, dugaan numpang itu saya kira ada benarnya karena ternyata kemarin itu kalau saya baca ini beritanya ya, acara itu acara Kementerian ATR itu dengan dengan Sri Sultan itu dihadiri oleh Menteri ATR, dan kan biasanya wakil menteri itu hanya hadir ketika ketika menteri itu berhalangan begitu ya. Ini masa ada dua, pada menteri dan ada wakil menteri hadir. Saya kira memang PSI betul-betul sekarang ini kalang kabut akibat blundernya yang dibuat oleh Ade Armando itu. Dan sampai sekarang pun juga Ade Armando belum keluar, walaupun dia menyatakan dia kalau memang dianggap tidak cukup permintaan maafnya, saya siap untuk keluar dari PSI. Sebenarnya sikap yang paling bagus ada keluar dari situ. Sebab bagaimanapun goresan pada rakyat Jogja itu susah dihapuskan tuh. Karena terlalu berurutan perilaku adik di dalam memperlihatkan semacam arogansinya tuh. Waktu adik juga dipukulin, adik merasa bahwa ya dia masih bisa melawan balik tuh. Dan itu yang kemudian ditunjukkan dengan masuknya adik ke dalam wilayah koalisi Prabowo lalu mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Jadi ada semacam psikologi yang orang anggap bahwa adik kok nggak tobat-tobat, kira-kira begitu ya. Sebagai orang yang kenal adik, saya juga menganggap bahwa seharusnya adik mundurkan diri aja sehingga memadamkan kemarahan rakyat tuh. Kan nggak ada susahnya tuh adik mundurkan diri, dan bagi dia bisa katakan bahwa apa sih pentingnya jadi caleg dibandingkan dengan lenyapnya keharmonisan bangsa ini gara-gara perilaku dia atau kesulitan dia untuk mengerti sejarah Jogja. Itu dasarnya tuh. Ya, ya. Nah, tapi kan sekarang ini dalam kasus hadirnya Sekjen ini nambah bulir baru. Karena menurut Pak Sri Sultan tidak ada pembicaraan soal itu. Dan sebenarnya juga kalau kita urut, kita bertemu hari Kamis kalau tidak salah, yaitu ketika ditanya wartawan, dia juga tidak menyatakan ada persoalan membahas Ade Armando, tapi ketika setelah itu dia membuat keterangan bahwa ya sudah saling menyatakan bahwa masalah ini jangan dibesar-besarkan, itu kesepakatannya seperti itu dengan Sri Sultan. Tapi yang konyol kemudian Sri Sultan itu mengaku bahwa nggak ada omongan semacam itu, dan Sri Sultan pun tidak mau. Dia tidak tahu kalau dia sekjen dari PSI. Tapi saya kira ini gaya Jawa lah ya. Nggak mungkin lah nggak tahu. Ya itu. Saya lihat hal yang sama kan, sebetulnya karena Sultan tahu bahwa ketuanya adalah Kaisang. Ya, Rakyat juga tahu ketuanya adalah Kaisang. Mungkin kalau ketuanya bukan Kaisang, ya Sultan merasa oh, gila itu semacam kecilakan aja. Tapi secara langsung, secara otomatis Sultan mengaitkan ucapan Ade itu dengan kedudukan PSI yang sekarang sebetulnya ya partainya arogan, kira-kira begitu kan. Kan Kaisang memperlihatkan watak bahwa dia arogan karena tiba-tiba udah numplak di atas kursi ketua umum. Jadi sebetulnya partai ini tidak lagi dilihat sebagai partai, tapi dilihat sebagai perpanjangan arogansi Jokowi. Karena itu yang mesti ditangkap kan. ya, Demikian juga publik Jogja. Publik Jogja nggak lihat bahwa ada itu calon PSI, tapi Ade adalah agen dari arogansi Jokowi. Ade adalah bagian dari cawe-cawenya Jokowi itu. Jadi rakyat bukan sekedar marah pada Ade, tapi marah bahwa Ade menjadi agen dari arogansi seseorang yang menciptakan diri sebagai Raja Jawa. Padahal Raja Jawa itu sesungguhnya adalah Sultan. Jadi kita mesti baca psikologi orang Jawa itu secara berlapis-lapis. ya, 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 ya. Dan kalau menunjukkan kemarahannya juga dia tidak langsung begitu ya. Jadi dengan cara dia tuh, saya nggak tahu kalau dia sekjen PSI itu pun, menurut kalau Raja Juli memahami alam berpikir Jawa, dia pasti akan tahu apa maksudnya gitu.
Ya, itu hal yang kita pelajari juga dari watak Pak Harto. Yang Hmm. tiba-tiba diam dan rasa itu nggak penting itu artinya penting Hmm. sebetulnya. Demikian juga ketika Jokowi dalam kasus saya mengatakan ya itu nggak penting lah ucapan bajingan tolol. Tapi kemudian dia uraikan itu sebagai protes di dalam pidato kenegaraan. Nah itu saya menghubungkan itu karena sampai sekarang PDIP udah cabut laporan kriminalisasi saya oleh Bareskrim di baris laporan Bareskrim terhadap kasus saya sementara mereka yang melaporkan yang jadi anak buah Jokowi nggak mau cabut jadi Bareskrim bingung mau dicabut atau nggak dicabut. Nah saya menghubungkan itu dengan mental perilaku kekuasaan Jawa tuh yang memang secara batinnya kita tahu bahwa Jawa itu dia lebih banyak menyembunyikan dendamnya daripada mengucapkannya secara jujur itu. Bukan kita katakan bahwa Sultan itu dendam, tapi memang itu bahasa kebudayaan Jawa yang mesti kita pahami itu. Karena kita nggak bisa minta Sultan itu berperilaku seperti orang Manado atau orang Batak yang terang-terangan mengatakan tidak suka. Tapi kita tak Sultan kita suka dengan cara-cara uh, itu memanfaatkan momentum yang sama negara dengan urusan politik, apalagi urusan kebudayaan. Nah, tetapi saya kira gini ya, Bung Rocky, yang jadi persoalan menurut saya menambah persoalan baru adalah pernyataan dari Raja Juli yang menyatakan bahwa sudah ada pembicaraan, sudah ada dia minta maaf dan kemudian juga agar hal ini tidak dibesar-besarkan dan ternyata Sri Sultan menyatakan tidak pernah menyampaikan itu. Saya agak ragu bahwa Sri Sultan juga apa ini berbohong dalam soal ini gitu. Sri Sultan pasti dia mengerti ada kemarahan rakyat Jogja. Hmm. Karena itu mungkin secara implisit Sri Sultan menunggu satu cara rekonsiliasi yang tidak ngumpet-ngumpet, tidak tidak diam-diam atau tidak sembunyi-sembunyi. Kan itu intinya kan. Jadi bagi Sri Sultan ini bukan urusan sekedar urusan saya, tapi urusan masyarakat yang tersinggung itu. Tentu ungkapan ada itu ya panjang urusannya. Tapi Kaisang langsung ambil semacam sikap birokratis. Kalau begitu adik keluar aja tuh. Hmm. Padahal sebetulnya yang ditunggu orang adalah klarifikasi dari ketua umum. Kaisang kan yang mesti klarifikasi kan. Bukan Ya, adik yang klarifikasi itu. Karena orang melihat bahwa PSI itu satu paket dengan kepentingan Jokowi. Bahkan seharusnya mungkin Sultan merasa ya harusnya Pak Jokowi yang datang demikian untuk klarifikasi itu. ya, Karena ya. tetap dianggap bahwa ini persoalan bukan sekedar adik tapi urusan keluarga Jokowi kan. Jadi satu paket di belakangnya ada satu paket psikokultural yang sudah terbentuk bahwa Jokowi memang arogan, Kaisang memang arogan, Andi Armando memang arogan. Dan itu yang mesti dibaca tuh. Jadi mereka nggak ngerti bagaimana lapisan kekuasaan Jawa itu secara sublim mengolah informasi dan direaksikan dengan bahasa tubuh yang seperti yang Sultan Hamengkubuwono X perlihatkan pada Ya. publik bahwa dia tidak senang dengan cara-cara PSI menyelundup dan langsung bikin konferensi pers bahwa seolah-olah Sultan sudah terima tuh. Kan mestinya ada konferensi pers bersama tuh, bukan Ya. sekedar mengklaim. Ya, 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 ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita masih ingat ketika Gibran bertemu dengan ini Gibran ya, bukan Gilbran ya. Nah ini ada tuan masyarakat. Dia ketika dia bertemu dengan ribuan perangkat desa di arena Indonesia di GBK beberapa waktu yang lalu kan, kemudian Sri Sultan tidak lama kemudian menyatakan pernyataan bahwa kalau ada sampai perangkat desa di Yogyakarta yang melakukan penggalangan-penggalangan politik semacam itu akan ditindak oleh Sri Sultan. Jadi konfrontasi batin sudah terjadi. Nah, dia datang di dalam keadaan konfrontasi batin antara Jokowi sebagai satu blok politik dengan Sultan yang mewakili semacam kerinduan orang pada kejujuran kan itu intinya kan orang selalu lihat bahwa Sultan 10 ini nggak pernah berbohong atau terlihat bahwa kemunafikan tuh dia mengucapkan kritik walaupun secara sublim secara tersamar tapi tetap kita lihat cara Sultan memberi kritik ayatnya lebih frontal sebetulnya tapi Sultan mengendapkan persoalan lalu dia munculkan dalam bentuk teguran-teguran khas kebudayaan Jawa tuh. Nah PSI dilihat oleh Sultan sebagai sesuatu yang bisa ngatur bahkan aparat aparat desa Sultan itu bisa diatur oleh PSI melalui abdesi kan PSI pasti ikut dalam kepanitiaan Pasti. menggerakkan abdesi kan. Hmm. Jadi Sultan ingin mengingatkan bahwa nggak begitu cara berpolitik dengan memobilisasi itu.
Kalau Sultan mobilisasi satu penduduk Jogja, itu dalam satu detik udah nyampe di mana sebetulnya kan. Jadi kedudukan Sultan sebagai figur kekuasaan kultural itu sangat kuat bagi masyarakat Jawa. Ya, nah ini menarik ya memang kalau kita kemarin bicara keluarga ini kan Anda menyebutnya ini ada DNA-nya ini antara satu keluarga ini ya. Karena kalau kita bahas hal yang sama juga dilakukan oleh anak-anaknya. Misalnya ketika kemarin kita bahas Pak Jokowi mirroring kampanye-kampanye Gibran, ternyata kampanye-kampanye Ganjar, hal yang sama juga dilakukan oleh Gibran. Ini di Banten, ini ada seorang seorang abuya gitu yang sudah mendukung Ganjar kemudian didatangi oleh Gibran dan ini mesti diklarifikasi karena muncul berita-berita jadi sebelum Gibran datang itu Kapolda dan Wakapolda datang. Ini mesti diklarifikasi oleh kepolisian apa yang sebenarnya terjadi dan di media sosial kemudian dipertanyakannya apakah ini semacam conditioning gitu sebelum Gibran bertemu dengan Abuya itu. Sementara sebelumnya juga itu Kaisang juga melakukan hal sama di Papua. Misalnya di situ kan Toha Al-Hamid itu sudah menyatakan jadi dinyatakan juru bicara dari Amin dan juga didatangi dia bahwa oke juru bicara Amin tapi partainya tetap PSI gitu. Jadi bayangkan etik dasar itu tidak dipahami oleh dua anak Pak Jokowi, yaitu etik untuk memanfaatkan seseorang, etik untuk menyelundup lalu memanfaatkan aparat negara untuk memastikan bahwa kondisinya oke, silakan datang. Jadi pertempuran batin ini sudah terjadi sebetulnya antara keluarga Jokowi dan masyarakat sipil. Nah karena itu dengan mudah masyarakat sipil menduga bahwa Gibran mengirim aparat untuk memuluskan kehadiran dia di depan seseorang yang disepuhkan di dalam komunitas religi Tarekat ini, ini. Ya, tarekat. pesantren, Ya. tarekat ini. Ya. Jadi memang nggak ada pendidikan etik pada keluarga ini saya lihat. Itu wataknya sama dengan Jokowi. Jokowi pasti kirim dulu pesan atau kirim materi supaya bisa diterima, lalu datang ke depan pers mengumumkan bahwa saya udah berhasil ini itu segala macam itu diikuti oleh dua anaknya itu. Jadi kan Indonesia itu selalu peka terhadap yang kita sebut sebagai sopan santun. Nah kalau saya yang tidak sopan santun itu karena saya memang pengkritik kan. Tetapi kesopanan yang dipura-purakan itu justru yang menyebalkan. Kalau saya tidak sopan memang saya ucapkan itu secara terang-terangan. Dan sopan santun yang dipura-purakan itu sebetulnya adalah pengkhianatan atau kemunafikan. Baik, Pak Rocky. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kita. Oke. Tetap 0% ya. Ya. Salam bagi para alumnus. Sip. Sip.